Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan kita semua, Zat yang telah mempertemukan kita di hari yang ke-7 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, patut kita panjatkan syukur kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam surat Maryam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak seorang pun dari kalian akan mendatangi neraka itu hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dari ayat ini? Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lihat. Di depan Al-Fakir ini adalah jembatan yang terbentang memisahkan satu tempat ke tempat yang lainnya, yang di bawahnya adalah sungai. Mungkin ketika kita berpikir bahwa sungai ini adalah sungai yang dangkal, ketika kita terperosok dari jembatan ini, mungkin hanya segitu kecelakaan kita, masuk ke dalam sungai dan tidak terbawa arus, karena arusnya ya masih terlihat tenang. Tapi bagaimana dengan firman Allah tadi, bahwa kita akan mendatangi neraka lewat satu jembatan sirat yang menghubungkan dari padang mahsyar, dari mizan menuju kepada surga. Terbentang jalan itu, sirat itu terbentang sangat panjang, dan di bawahnya adalah neraka. Bagaimana kalau kita, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melewati sirat itu, melewati jembatan itu dengan tanpa membawa amal kebaikan? Bukankah kita akan terperosok jatuh ke dalam neraka? Tadi diibaratkan oleh Al-Fakir bahwa jembatan ini terbentangnya pendek dan di bawahnya sungai. Ketika kita jatuh mungkin biasa saja, tidak terlalu sakit. Tapi mungkin kalau di syuting, sakitnya tidak seberapa, malunya luar biasa. Tapi di akhirat terbentang jembatan menuju surga. Ketika kita jatuh, kita jatuh masuk ke dalam neraka. Tergantung amal ibadah kita, tergantung dosa-dosa kita. Apabila dosa kita terlalu banyak, kita akan memasuki neraka yang paling dalam. Neraka itu bertingkat, bukan berjenjang. Artinya ke bawah, bukan ke samping. Makin ringan dosa kita, makin di atas neraka yang kita akan singgahi. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari yang ke-7 ini, mari senantiasa kita muhasabah diri. Mari kita semua menghitung amal ibadah kita, menghitung kebaikan kita, dan jangan lupa dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan itu senantiasa harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akibat dari dosa itu? Ya terperosok. Dari sirat itu terperosok masuk ke dalam neraka. Apakah akan lama? Tergantung daripada dosa kita. Dosa kita makin banyak, maka makin lama kita berada di bawah neraka itu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat ini mungkin kita cukup, pengibaratan jembatan ini mungkin cukup untuk mengibaratkan bahwa dosa-dosa kita hendaknya kita kikis dengan banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersolawat. Meminta nasihat-nasihat daripada alim, daripada ulama, daripada guru-guru kita, supaya kita
selamat daripada jeratan api neraka. Karena apa? Karena kita sudah dijanjikan oleh Allah ketika akan pergi ke surga melewati sirat tersebut. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mumpung masih di 10 hari pertama, 10 hari awal bulan Ramadan, mari perbaiki amal ibadah kita. Mari perbaiki niat kita beribadah ikhlas karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di petang ini, di mana suasana akan menjadi gelap dan di situ terbuka kebahagiaan bagi sesiapa saja yang tengah berpuasa di hari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kenikmatan yang berlimpah luar biasa, dan dilenyapkannya segala wabah dan penyakit daripada kita, khususnya kepada umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di puasa yang ke-7 ini Allah menerima ibadah kita dan dijadikannya kita orang yang bebas memasuki surga dengan pintu Babu Royan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.